Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi 73. Singa kode Izzah Islam akhir zaman menyambut kedatangan Imam Mahdi, Tiara kode anak bangsa, dan ikan kode para pelajar generasi yang Qurani, 28 Mei tahun 2019. Aku bermimpi sedang berada di sekolah taman kanak-kanak. Karena ada pertemuan wali murid, lalu aku memasuki sebuah kelas dan meletakkan tasku di meja paling depan. Dalam mimpi ini, Tiara masih sekolah di TK, lalu aku keluar untuk mencari Tiara di ruang kelasnya. Aku menemukannya sedang memakai baju seragam. Tapi baju seragam ini bentuknya seperti baju ulang tahun. Dia dan teman-temannya semua memakai baju itu. Bajunya putih dan bawahannya berwarna biru. Dandanan rambut mereka diikat kepang dua. Dan memakai pita merah putih. Lalu aku melihat seorang wanita wali murid juga. Aku sangat heran karena dia juga ikut-ikutan memakai pakaian yang sama dan berdandan yang sama seperti anak taman kanak-kanak tadi. Aku bertanya dalam hati, kenapa wanita itu memakai baju seperti anak TK juga? Apakah dia yang ulang tahun? Aneh, pakaiannya seperti pakaian Wonder Woman saja. Lalu aku mencegah Tiara ikut-ikutan dengan mereka. Tapi ia masih kecil dan belum mau mengerti nasihatku. Lalu ia lari bersama temannya. Wanita itu dan yang lainnya sudah pergi entah kemana. Lalu aku pergi ke sebuah rumah yang besar. Dalam mimpi ini aku punya kamar di sana dan ternyata di rumah ini ada juga orang lain yang tempati dan kamarnya ada di depan kamarku dan berhadapan pintu dengan pintu kamarku. Dan di kamar itu ternyata adalah kamar dari temannya Tiara. Saat aku ke kamar, Tiara datang membuka pintu. Ia masuk bersama temannya dan tidak menutup pintu. Aku berkata dengan agak keras, "Tutup pintunya." Tapi keburu teman anakku sudah ikut masuk juga bersama adik laki-lakinya yang masih merangkak. Wajahnya lucu dan montok. Ia menghampiriku dan ia tertawa lucu melihatku dan aku mengambil tangannya. Lalu aku katakan, "Tidak boleh," sambil aku bercanda dengannya. Ia tertawa. Tiba-tiba ibunya datang dan menggendong anaknya. Ia berkata, "Saya dan suami saya capek mencari anak saya ini. Taunya ada merangkak di sini." Dia menggendong anaknya lalu keluar. Lalu ku katakan pada ibu itu, "Tolong ditutupkan pintunya." Saat ia keluar, aku melihat suaminya melihat ke arahku. Aku mencari Tiara. Ternyata ia ada di kamar, sedang mengganti baju yang seperti pakaian Wonder Woman itu dengan seragam sekolah biasa dan temannya sudah menunggunya. Lalu setelah itu, ia pergi ke sekolah lagi. Di kamar, aku melihat akuarium kecilku. Ikan hiasku ada yang tersisa tinggal 1 ekor. Aku berniat membebaskannya saja karena kasihan ia sendirian. 2 ekor temannya sudah mati duluan. Lalu aku masukkan ke kantong plastik yang sudah kuisi air. Tiba-tiba aku sudah berada di depan rumahku dan ada kolam ikan yang sangat bagus di situ. Aku bermain sebentar dengan ikan itu. Tapi ia tidak mau pergi meninggalkan telapak tanganku yang ada di dalam air. Aku berkata, "Lihatlah, itu banyak temanmu cantik-cantik dan disinilah tempatmu." Tapi tetap saja ikanku tidak mau pergi berenang menjauh meninggalkan telapak tanganku. Sampai akhirnya ku angkat tanganku keluar dari air itu. Tapi ikan itu tetap saja hanya diam di tempatnya. Lalu aku meninggalkannya. Tiba-tiba aku sudah berada di masjid hendak sholat berjamaah. Aku melihat syaf-syaf wanita jaraknya renggang. Aku mendengar suara itu. Suara itu memerintahkan padaku untuk merapatkan syaf-syaf itu. Tapi aku susah memberitahu ibu-ibu itu karena mereka sudah terbiasa dengan batas lebar sajadahnya. Saat mau mulai sholat, aku tidak menghamparkan sajadahku, tapi aku masuk di antara syaf yang renggang sehingga kedua siku kanan dan kiriku bersentuhan dengan wanita di samping kiri dan kananku. Selesai sholat, lalu aku kembali ke kelas di sekolah itu, tempatku meninggalkan tasku tadi. Ternyata di dalam kelas itu, sudah ada seorang ibu guru sedang mengajar. Aku terlambat dan datang paling akhir. Aku masuk, mengucap salam. Aku melihat tasku. Ternyata tasku sudah pindah tempat mundur di barisan meja ketiga. Dan bangku depan itu sudah diambil seorang laki-laki yang kurang waras. Ia ada di depan kelas sedang berdebat dengan ibu guru itu. Tiba-tiba aku melihat laki-laki itu menyerang guru itu dengan memukul dan mencakar. Keduanya lalu keluar kelas dan masih saja bapak itu menyerang guru itu dengan tangannya. Lalu tidak lama datanglah keluarganya yang lain. Ia berkata,
Memang bapak itu sedikit kurang waras. Ia nekat ke sekolah untuk menghadiri panggilan wali murid. Lalu ia dibawa pergi oleh keluarganya dan pertemuan wali murid di kelas bubar. Lalu aku berjalan di lorong sekolah TK itu. Aku melihat ada anak laki-laki sedang latihan bernasyid. Ternyata ia adalah bayi yang merangkak itu. Suaranya sangat merdu sekali sehingga orang-orang banyak yang merekamnya. Setelah ia selesai lalu ia digendong ibunya. Aku tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Aku berjalan hingga sampai di pinggir jalan. Yang di sekitarnya ada sawah-sawah. Tiba-tiba aku mendengar ada pengumuman dari arah masjid tentang seseorang yang meninggal dunia. Dan namanya Ijul Islam. Aku kaget dan berkata, "Itu kan suami dari temannya kakak iparku." Lalu aku lari, tapi entah kenapa aku merasakan diriku. Kenapa aku berubah menjadi seekor singa jantan yang berlari. Aku berusaha fokus agar cepat sampai ke tempat orang yang meninggal itu. Tapi aku tidak bisa konsentrasi dengan melihat diriku. Kenapa kaki tangan dan badanku seperti singa? Aku tidak bisa lari cepat. Aku gelisah kenapa aku berubah seperti ini. Semakin ingin aku lari, semakin tampak aku seperti singa jantan yang berjalan dengan gagahnya. Aku berjalan terasa merangkak. Aku berkata, "Ya Allah, kenapa aku berubah? Aku ingin cepat sampai." Aku terus merangkak, tapi badanku tidak bisa lari. Singa di badanku berjalan santai hingga aku terbangun.